Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ihadata wal istifadata wal hifala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi wa tila'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil hal ya wassalam akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dari kisah yang kemarin ya. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah yang antara dua orang itu bahwa orang Islam di Ali radhiyallahu anhu kalau dua kita indana penjelasan ma'annahum awalan asyaru di alaihi istana qalilu min awal fakana adaduna asyara alfan fasyara'u yu'iduna fi tilkal bilad fasadan ويقتلون الأطفال والنساء فجلد علي جيشه وذهب به عليه ونصر عظيم ولم يقبل فنشب الجبال بين الجيشين وانتهى وقتل معظم البخاري وفرار الآخرين. Khawarij ya, Khawarij kemarin udah sedikit mengenai asal kemunculan daripada Khawarij. Sekarang kisah mengenai kaum Khawarij itu sendiri ya. Jadi kaum Khawarij ini kejadian kaum Khawarij ini kejadian yang ini fitnah yang paling jelas lah. Ibaratkan fitnah yang paling jelas ya fitnahnya kaum Khawarij lah. Karena isinya kaum Khawarij orang-orang polos semuanya ya. Orang-orang yang nggak paham semuanya. Tapi kena sama fitnah, kena sama narasi-narasi yang yang terlihat meyakinkan gitu, yang digiring sama orang-orang yang pemahamannya aslinya sedikit gitu. Makanya kalamnya Sayyidina Ali ya. Dan sebenarnya kisah kaum Khawarij ini ya, kisah kaum Khawarij ini kalau dibilang Nabi kan memprediksi masa depan ya. Kalau kita lihat ya, termasuk salah satu kejadian masa depan yang hadisnya banyak sekali ya. Hadisnya itu paling banyak lah bahasanya. Itu banyak sekali Nabi itu ngewanti-wanti akan kejadiannya kaum Khawarij ini, perang melawan kaum Khawarij ini gitu. Banyak ya, hadisnya banyak. Makanya Sayyidina Ali ini termasuknya Sayyidina Ali itu kalau ngelihat sesuatu yang menakjubkan ya, sesuatu yang ajib, sesuatu yang mengherankan, pasti bilang shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Sungguh benar Allah dan sungguh benar utusannya. Sungguh benar Allah dan sungguh benar utusannya. Kaum Khawarij ini kaum orang-orang yang sok tahu ya, sok tahu masalah politik, gitu. Mereka itu nuntut dari Ali sesuatu yang tidak jelas tuntutannya. Intinya khilaful umaro, intinya satu, beda sama pemerintah ngomong A ya. Kaum Khawarij itu dengan segala narasinya, dengan segala dalil-dalil buatannya, cocok logi dalilnya, dia harus ngomong B ya. Dan mengatakan A itu sesuatu yang jelek 100%, nggak ada sisi baiknya sama sekali. Kaum Khawarij begitu. Ini banyak ya hadisnya ya, termasuk kayak
Inna syaitana aisa ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Walakin fi tahrishi bainahum. Sungguhnya setan ya, itu udah nggak ngarep lagi disembah sama manusia. Akan tetapi kerjaan setan itu bukan buat mindah biar kamu nyembah saya, enggak. Di akhir zaman kata Nabi, setan itu tugasnya cuman tahrish aja ya, udah selesai. Tahrish itu apa? Adu domba, namimah ya. Cukup mengadu domba untuk provokasi, itu tugasnya setan di akhir zaman. Kalau zamannya Nabi, nggak bisa diprovokasi. Setan mau misah bainal muhajirin wal ansor ya, mau memecah belah bainal muhajirin wal ansor. Pernah kejadian sampai teriak-teriakan muhajir sama ansor itu di kota Madinah. Tapi ada Nabi ya. Ada Nabi, sama Nabi apa-apaan begini. Ente kayak zaman jahiliyah aja mau dipisah sama setan. Ente kayak zaman jahiliyah aja mau di kotak-kotakin sama setan. Kalian itu satu, muhajir ansor satu, Khazraj Aus satu, atau muhajirun wal ansor satu. Gak usah merasa berbeda sama yang lainnya, tetap satu, muslim semuanya gitu. Nah, ada satu kisah juga, kaum Khawarij ini kemarin Ana udah bilang ya, jadi sepanjang jalan setiap melewati kampung, kaum Khawarij ini naudzubillah min dzalik, dia ngerampas harta yang ada di situ. Salah satu korban yang terdampak adalah Khabbab ya, sahabatnya Rasulullah, namanya Abdullah bin Khabbab, sahabatnya Rasulullah ya, sahabatnya Rasulullah. Nah ini Abdullah bin Khabbab ini orang yang megang prinsip juga, sama mungkin kayak Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari kan orang yang megang prinsip juga kan, prinsip tahawulat kan, tapi kena fitnah juga ketika dipilih sama alim jadi juru tahkim. Abdullah bin Khabbab juga megang hadis dari Nabi ya. Dia itu megang hadis yang berbunyi apa? Idza kharajat kharijatun ya. Kalau datang sebuah fitnah, sayati zaman al-qaidu fiha khairun minal qaim wal qaimu fihi khairun minal masyi ya. Kata Nabi, akan datang satu zaman orang yang duduk diam lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari, katanya. Nah, itu prinsip yang dipegang sama Abdullah bin Khabbab ya. Dilalah ngaji sama Rasulullah ngomong begitu. Makanya ketika muncul fitnah-fitnah ini, Abdullah bin Khabbab cuma ngumpet di salah satu desa aja gitu. Tapi sayang sekali nasibnya malang ya. Ternyata desa yang dilewati kaum Khawarij itu juga desanya Abdullah bin Khabbab. Udah, akhirnya Abdullah bin Khabbab itu sama istrinya dijadikan tawanan sama kaum Khawarij. Dijadikan tawanan. Jadi benar-benar naudzubillah ya, sahabat rendah sekali di mata kaum Khawarij saat itu. Padahal Abdullah bin Khabbab udah ngomong, saya ini Abdullah bin Khabbab, sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Mereka nggak peduli ya. Mereka nggak peduli karena di mata Khawarij ya, di mata Khawarij semua orang saat itu ya, itu di mata Khawarij semuanya adalah kaum yang salah, semuanya layak dibunuh. Jadi ini bahaya Khawarij ini, zaman dulu bahaya sekali. Di mata Khawarij selain kelompoknya dia adalah orang yang salah ya. Kullu hisbin farahun lidzatihi. Setiap kelompok itu fanatik terhadap kelompoknya sendiri. Ini adalah kelompok kaum Khawarij. Rela mati, atau kalau rela mati masih aman. Ini masalahnya menganggap yang di luar kelompoknya dia adalah orang sesat. Yang di luar gengnya dia adalah yang sesat. Gitu. Jadi kaum Khawarij itu aneh, tuntutannya nggak jelas ya. Tuntutannya nggak jelas. Dia pinginnya apa? Pingin Muawiyah jadi khalifah, pingin Muawiyah jadi Amirul Mukminin? Enggak juga. Nggak terima kalau Muawiyah jadi Amirul Mukminin, nggak terima. Karena dia masih ini sama Ali ya, masih pecahan dari Sayyidina Ali juga. Tapi pingin nggak Sayyidina Ali jadi khalifah? Juga nggak pingin. Bahkan pingin Ali mati saat itu juga. Bahkan pingin Ali itu mati. Pingin Ali itu udah dibunuh, diperangin. Cuman karena mereka nggak punya ini aja, masa aja sebanyak Ali. Gitu. Abdullah bin Khabbab digeret. Ya, istrinya dalam keadaan hamil. Istrinya hamil, dilucuti pakaiannya. Ya,
Dan naudzubillah min dzalik, akhirnya Abdullah bin Khabbab pun wafat di tangannya kaum Khawarij. Istrinya disuruh ngelihat mayat dari Abdullah bin Khabbab dulu sebelum dibunuh juga. Dibunuh juga istrinya sedang hamil dan perutnya dibuka untuk ngelihat keadaan bayinya. Kaum Khawarij, ya. Mereka ini kata Nabi apa? Katanya Nabi, ada hadis tentang Khawarij, yaitu apa? Salatuhum laisa ka salatikum, ya. Salatnya mereka salatukum bi salatihim laisa bi syai'in wa siyamukum bi siyamihim laisa bi syai'in. Gitu. Kata Nabi, salatnya mereka dibandingkan salatnya kalian enggak ada apa-apanya. Wa qiraatuhum ala qiraatikum laisa bi syai'in. Ya. Puasanya mereka dibandingkan sama puasanya kalian itu enggak ada apa-apanya. Bacaan Qur'annya mereka dibandingkan bacaan Qur'annya kalian nggak ada apa-apanya. Mereka menganggap, ya, yahsabuna annal Qur'ana lahu bal alaihim. Kata Nabi, mereka menganggap Qur'an itu lahu, bermanfaat bagi dia, atau Qur'an itu apa? Mendukung opininya dia. Kata Nabi, enggak. Padahal Qur'an itu melaknat mereka. Qur'an itu berlawanan dengan apa? Dengan ideologi mereka. Berbeda, ya, berbeda sekali. Ini kaum Khawarij. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Jadi benar-benar cepat kan? Cepat sekali kan? Seperti itu. Nah, mereka menganggapnya itu mereka udah paling alim, ya. Makanya katanya Sayyidina Ali apa? Qasamal dhahri isnani, ya. Abidun jahilun wa alimun mutahatikun. Yang mecah punggungnya saya, ya, yang bikin saya repot, katanya Sayyidina Ali, yang bikin saya repot sampai punggung saya rasanya mau pecah itu adalah dua kelompok. Pertama adalah orang yang ahli ibadah tapi bodoh, dan yang kedua adalah orang yang pintar tapi lacut, tapi apa namanya, tapi zalim, seperti itulah, tapi tidak mengamalkan ilmunya, Nah, ini berbahaya sekali, ya. Orang yang ahli ibadah tapi bodoh, ini berbahaya, ya. Karena orang kan ngelihat dia citranya bagus, image-nya bagus, ya, reputasinya bagus di masyarakat, hingga akhirnya dia menjadi malja, ya. Dia menjadi referensi bagi umat. Dia dianggap sebagai kiai, dia dianggap sebagai orang yang bisa memberikan statement terbaik dalam moralnya, dalam religiusnya, dalam agamanya. Padahal dia nggak paham apa-apa, dia cuma orang ahli ibadah aja, nggak punya ilmu, dijadiin pertanyaan sama masyarakat, akhirnya jawabannya pasti ngaco. Nah, ini representasi dari apa? Kaum Khawarij. Kalimatnya Sayyidina Ali ini kayak cerminan dari kaum Khawarij itu sendiri. Kaum Khawarij mau didebatin kayak apa sama Sayyidina Ali dengan hujahnya Ali yang begitu mantek, yang sangat akli, ya, yang sangat logis, nggak bakal diterima karena mereka buta sekali, ya, sama hujah itu mereka buta. Mereka bawa ayat-ayat Quran yang sesuai dengan jalannya mereka. Mereka anggap gitu, padahal nggak sama sekali. Padahal tidak sama sekali. Nah, makanya Sayyidina Ali awalnya membawa orang-orang Irak ini buat berhadapan lagi dengan kelompoknya Muawiyah, ya. Buat ngadep lagi ke Muawiyah, jadi perang Siffin kedua lah bahasanya. Karena terjadi kecurangan dari pihak Muawiyah di bagian tahkim kemarin, ya. Tapi Ali mendengar kisahnya orang-orang, para korban korban penganiayaan dari kaum Khawarij, pencurian, ya, perampasan, pembegalan. Mereka koto usabil, ya, mereka sampai membegal orang-orang yang lagi di tengah perjalanan. Ini udah kelompok yang sangat radikal itu di mata Sayyidina Ali. Ini orang bahaya sekali. Sayyidina Ali udah dalam hatinya udah ada rasa senang juga. Rasa senang apa? Karena Sayyidina Ali ini udah nunggu kejadian ini, ya. Sayyidina Ali itu udah dikasih tahu sama Nabi berkali-kali. Jadi dulu tuh ada kisah gini.
Ya, dulu tuh ada kisah Sayyidina Abu Bakar itu sowan, ya, sowan ke Nabi. Datanglah ke masjid, Sayyidina Abu Bakar datang ke masjid. Ada Nabi, kebetulan ada Nabi. Waktu duduk, ya Rasulullah, gimana kabar? Berkhair? Alhamdulillah sehat. Ini barusan ana lewat di gang, apa namanya, gang 3 atau lewat jalan sini ya Rasul. Ana ngelihat ada satu orang di musola itu khusyuk sekali sholatnya. Ya khusyuk luar biasa sholatnya. Ana kagum sama orang itu ya Rasulullah. Oh, ente lihat di mana? Di gang 3 ya Rasulullah, sama Muhammad. Oh, di gang 3. Ente datengin orang itu sekarang, ya. Ente bunuh. Katanya Rasulullah. Apa Rasul? Ente datengin orang itu yang ente bilang lagi khusyuk sholat itu, ente datengin, ente bunuh. Oh, marhaba, ya. Cuman siap aja udah. Abu Bakar, ya siap. Abu Bakar datang ke musola itu, ya pegang pedang aja gini. Tapi ngeliat orangnya lagi sholat, nggak tega hatinya Abu Bakar. Aduh, orang Islam lagi khusyuk sholat, lagi sama Tuhannya, masa ya anak bunuh, katanya Abu Bakar. Abu Bakarnya pulang. Ya Rasulullah, ana lihat orang itu lagi khusyuk sholat ya Rasul. Ana nggak mungkin bunuh orang itu. Bukan ente, katanya Rasul. Bukan ente. Duduk aja, duduk. Umar datang, duduk. Berkhair, alhamdulillah. Ya, selesai basa-basi, kata Rasul, ente datengin gang 3, ada orang lagi sholat di situ, bunuh sekarang juga. Sayyidina Umar langsung datang. Melihat orangnya benar-benar khusyuk sholatnya. Sayyidina Umar aja nggak tega buat ngebunuh. Ya orang lagi sholat khusyuk, ya orang Islam disuruh bunuh. Tapi yang nyuruh juga Rasulullah. Umar aja nggak berani. Umar mundur. Ali datang. Ali atau Utsman dulu lah, anda lupa. Ini Ali datang. Ya Ali, sama kejadiannya. Ya Ali, ente bunuh orang yang ada di gang 3 itu. Orang lagi sholat, ente lihat, bunuh orang itu. Siap. Ali ke sana nyari, nggak ada siapa. Ali pulang. Ya Rasul, ana nggak ada lihat siapa-siapa. Tinggal lihat siapa-siapa. Udah hilang orangnya, udah nggak ada Rasul, udah nggak ada orang di situ. Oh ya udah. Berarti ente orangnya. Katanya Rasulullah, ente orang. Udah duduk sini. Apa ini? Ente yang bakal bunuh orang itu. Dari orang ini bakal muncul satu kaum yang dia keluar dari kelompok yang benar, istilahnya begitu. Dari kelompok yang hak, dari orang ini akan keluar kelompok tersebut. Mereka sholatnya melebihi sholatnya kalian khusyuknya. Ya, hadisnya sama. Ya. Bacaannya bakal lebih indah dari bacaannya kalian, kaza. Dan tanda dari mereka adalah, ya, tanda dari orang itu adalah di pundaknya ada puting, ada kayak puting susu di di bahunya, satu bahu entah kanan entah kiri ada puting, dan di sekitar puting itu ada rambut berwarna putih, katanya Rasulullah. Dah masuk ke bagian kaum Khawarij. Al Khawariju qismun min jaisi aliyin kharaju alaihi indama qabila at-tahkim ma'annahum awwalum asyaru bihi alaihi. Khawarij adalah orang-orang dari kelompok Ali yang keluar dari kelompok Ali sebab mereka tatkala Ali menerima tahkim. Ma'annahum awwaluman asyaru bihi alaihi, padahal mereka adalah orang yang meminta tahkim. Ijtama'a al-khawariju fin Nahrawan. Khawarij berkumpul di sebuah desa bernama Nahrawan. Wa kana adaduhum 12 alfan. Mereka berjumlah 12.000. Sedikit. Ya, 12.000. Sedikit kalau dibandingin sama pasukan utama. Tapi mereka ini pasukan nggak peduli jumlah. Udah, arwah ilal jannah, la hukma illa lillah. Itu yang selalu digaungkan sama setiap individunya mereka. Kalau maju depan musuh, arwah ilal jannah, surga menanti gitu. Gak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Nyindir Sayyidina Ali. Gak ada hukum kecuali hukumnya Allah Ta'ala. Apa-apaan hukum kok dipegang sama manusia. Itu doktrinnya mereka.
arwah ilal jannah. Ya. Bahkan ketika satu orang tuh dibunuh ya, banyak sahabat yang ikut memerangi Nahrawan ini, memerangi kaum Khawarij ini, karena ya ashabul hadis ya, termasuknya orang-orang ahli hadis semuanya. Ketika ngelihat kesempatan Khawarij ini, wah ini jelas banget ini ya. Orang-orang yang ngaji sama Nabi itu pasti ngelihat jelas ini yang dimaksud sama Nabi pasti. Terus mereka semangat ikut perang sama Sayyidina Ali. Ada satu orang ya, salah satu sahabat terkenal juga ya, sahabat yang sering ngaji sama sama Rasulullah juga. Ini udah ngejatuhin satu kaum Khawarij, udah penuh dengan sayatan pedang nih kaum Khawarij, tinggal matinya aja. Begitu dihunusin pedang, katanya sahabat itu apa? Katanya sahabat itu, selamat datang di neraka, ibaratnya begitu. Selamat datang di neraka. Katanya orang Khawarijnya apa? Ini hampir mati ya, hampir mati. Dan yang mau membunuh dia adalah sahabat kibar. Sahabat kibar yang otomatis, bukan sahabat kibar, sahabat yang sering ngaji sama Rasulullah. Ini dia ngomong, kita lihat nanti siapa yang masuk neraka. Masih sempat kayak gitu. Saking kolotnya pemikirannya kaum Khawarij. Mereka sholatnya luar biasa. Bacaan Qur'annya lebih banyak daripada mungkin sahabat-sahabat itu. Tapi pemikirannya ya, keilmuannya jauh, ilmuannya jauh. Walhasil syara'u ya'ithuna fitil jihad fasada, dan benar-benar menghancurkan nih kelompok satu kecil ini, menghancurkan sekali. Mereka membunuh anak-anak hingga perempuan. Fajahaza aliyun jaizahu wa zahafa bihi alaihim wa nasrahum falam yakbalu. Ketika nyampe ya, intinya Sayyidina Ali langsung mengumpulkan pasukan dan berangkat menuju Nahrawan ya, untuk menghabisin kaum kurang ajar ini, kaum Khawarij. Merusak sekali kan, merusak sekali, semuanya dibegal ya, semua desa dijarah, muslimin semuanya dijarah. Yang penting mereka punya sumber daya kan, yang penting. Sayyidina Ali tetap berpikirnya kan luar biasa ya. Sayyidina Ali itu luar biasa. Ketika sampai di Nahrawan, dua pasukan bertemu, pasukan Ali sedikit banyaknya, pasukan Khawarij kan kecil ya, 12.000. Sayyidina Ali nyuruh satu orang sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, suruh megang satu bendera paling gede. Bendera paling gede, bukan bendera panglima ya, bukan bendera utama, bendera tapi paling besar. Sebelum perang dimulai, Sayyidina Ali maju ke bagiannya kaum Khawarij. Barang siapa dari kalian yang menyesal masuk kelompok ini ya, barang siapa kalian yang ingin keluar dari kelompok ini, ingin keamanan, ana kasih dua pilihan. Masuk ke bendera itu, kalian aman. Gak akan ada pasukanku yang ngebunuh kelompok kalian jika masuk ke benderanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah ini Abu Ayyub Al-Ansari juga yang tadi ya ngebunuh itu ya. Yang masuk ke kelompoknya Abu Ayyub Al-Ansari, kalian semua aman. Atau pilihan keduanya adalah kalian kabur aja, pulang ke rumah masing-masing. Saya kasih pilihan sekarang juga. Yang pulang nggak akan saya kejar. Wah, itu dari 12.000 nyusut. Ada yang ngomong sampai tinggal 1.000 doang, ada yang ngomong 8.000 dan banyak riwayat. Intinya dari 12.000 udah kecil, makin kecil lagi. Ya, sisa pasukan kecil, katakanlah 1.000 orang, tapi ini orang-orang yang akalnya udah rusak. Ya. Nanti bayangin lah 1.000 orang, nah bandinginnya sama puluhan ribunya Sayyidina Ali, nggak ada apa-apanya kan. Tapi mereka tetap mau perang, tetap mau sampai mati. Khawarij. Fanashibal qital, maka pertempuran pun mau nggak mau terjadi. Wantahabikot limu ulumil Khawarij wa firaril ahrin, dan berakhir dengan tentu saja kemenangan Sayyidina Ali. Ya. Ada yang ngomong, sejarawan ya, salah satu sejarawan Muslim ada yang ngomong, yang meninggal di kubu Sayyidina Ali cuman 7 orang atau 17 orang gitu. Kaum Khawarij dibuat kocar-kacir. Tapi ya wallahu alam yang meninggal berapa. Tapi intinya Sayyidina Ali ini benar-benar kekuatan penuh lah ya kan. Kalau udah banyak juruh tinggal mundur aja, gantian sama sahibnya kan. Makanya nggak banyak yang meninggal. Paling yang meninggal cuma 7 orang. Sebagian ulama ngomong 7 orang aja yang meninggal di perang melawan Nahrawan ini. Nah, ketika selesai perang, Sayyidina Ali itu nggak langsung pulang. Sayyidina Ali ngutus semua pasukannya, puluhan ribu pasukan, disuruh
ngerjain satu tugas, yaitu buka semua mayat yang mati di bagian kaum Khawarij. Kalau ada yang nemu puting di mana? Di bahu, bawa ke saya, laporan ke saya. Puting itu naik mobil gitu. Ya. Ya mungkin kalau kita ngomongnya itu apa? Kutil ya. Cuman kalau di hadis namanya sadiyah atau ya puting, bahasanya sadiyah kan puting juga. Cuman mungkin kutil lah kita ngomongnya kan ya. Ada rambut-rambutnya warna putih. Kalau ada yang nemuin kayak gitu, laporan ke saya. Puluhan ribu orang ditugasin cuman buka satu persatu mayat, buka bajunya, sampai berjam-jam nggak ketemu. Datang satu orang ke sini, Ali, ya Ali, kita nggak nemu apa-apa, ahsan kita pulang. Wailak, kata Sayyidina Ali, kurang ajar, apa ente? Ya, apa ente nggak nemu? Ana tanya sekarang ke ente, ini tempat namanya apa? Ini tempat desa Nahrawan ya Sayyidi. Nahrawan, iya, ini benar, ini desanya, kata Sayyidina. Ini desanya ini, kata Sayyidina. Ini benar desanya, kata Sayyidina Ali. Ini desa yang dikatakan Nabi itu ini. Udah. Sayyidina Ali langsung lepas pakaian baju sirahnya, langsung turun langsung ke pertempurannya itu, ke bekas pertempuran. Langsung nyari satu persatu mayat. Akhirnya Sayyidina Ali sama beberapa rombongannya itu nemu satu tumpukan mayat. Numpuk itu mayat itu. Buka, kata Sayyidina Ali. Buka semuanya. Akhirnya dijatuhin satu persatu. Dilihat yang paling bawah, ternyata dibuka sininya ada tanda-tanda yang dikatakan sama Rasulullah SAW. Saat itu Sayyidina Ali langsung shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Itu kan kebiasaan Sayyidina Ali. Kalau ngelihat sesuatu yang menjadi bukti akan kenabian, shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Benar apa kata Allah dan benar apa kata Nabi. Pasti begitu kebiasaan Sayyidina Ali. Makanya ketika ngelihat kayak gitu, Sayyidah Aisyah itu kan di Madinah. Di Madinah Sayyidah Aisyah kan. Sayyidah Aisyah itu di Madinah. Ada satu orang dari kelompoknya Ali sowan. Ini jauh setelah perang Nahrawan terjadi ya. Atau enggak jauh setelah perang Nahrawan terjadi. Ditanya, gimana perangnya Ali sama Muawiyah? Pertanyaannya banyak, sampai intinya ringkas saja. Apakah Ali memerangi satu kaum yang keluar dari dirinya? Benar. Apakah mereka bermukim di Nahrawan? Benar. Apakah Ali ngasih misi yang aneh? Iya. Apakah itu nyari mayat? Iya. Mayat yang ada putingnya? Iya. Setelah ketemu, apa yang dikatakan Ali? Ali ngomong shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Di situ Sayyidah Aisyah langsung muji Ali. Ya, di situ Sayyidah Aisyah anak muda yang luar biasa. Gitu. Anak muda yang luar biasa. Makanya setelah ketemu tuh mayatnya Dusadiyah itu, Sayyidina Ali langsung apa? Langsung sujud. Langsung sujud syukur bersama orang-orang yang rombongannya itu, ya. Langsung sujud syukur karena nemu siapa? Nemu orang yang dikatakan sama Nabi. Makanya di situ langsung hadisnya Nabi itu kan yang riwayatin itu banyak luar biasa, ya, banyak luar biasa. Itu yang paham sama hadis itu, yang ngaji sama Rasulullah di saat itu, pasti masuknya ke kubunya Sayyidina Ali di perang Nahrawan, perang melawan kaum Khawarij. Nah makanya di zaman sekarang kan hadisnya Nabi tetap relevan ya, tetap relevan, nggak cuma terkhusus kepada kaum Khawarij aja. Nah kalau misalnya guru anak punya guru namanya Syekh Yasir, itu selalu mentakwili hadis itu kepada kaum sekarang yang bertempat di Hijaz, dan mereka berasal dari mana? Dari Najd. Kaum yang sekarang bermukim di Hijaz, padahal mereka asalnya dari Najd. Mereka kan sholatnya lebih lama dari kita, lebih khusyuk kelihatannya dari kita kan, ya kan? Lebih khusyuk. Puasa mereka mungkin lebih banyak daripada kita. Kita kan orang-orang malas, malas sholat, malas puasa gitu kan. Dibandingin orang-orang situ, orang-orang Hijaz itu. Bacaan Qur'annya mereka, ya, kita kalau nggak dengerin deh, ya,
Sekarang kiroah dipegang siapa sih? Kiroah yang bacanya indah-indah. Kita nggak lagi bahas tajwid. Tajwid yang megang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paham tajwid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam-imam tajwid itu udah nggak peduli nadanya bagaimana, indahnya enggak. Tapi ada orang-orang ya, Qur'annya lebih indah daripada Qur'annya kalian, katanya Nabi. Mereka menganggap Qur'an itu lahu, padahal alaihim, ya, padahal alaihim. Mereka menganggap Qur'an itu selalu mendukung statement-statementnya mereka, padahal Quran itu selalu berlawanan sama pendapat-pendapatnya mereka. Karena ada kan satu kaum sekarang yang begitu kan, mereka menganggap Quran hadis itu ya paling cocok sama mereka, nggak ada kelompok lain yang cocok sama Quran hadis selain mereka. Nah, itu makanya dalil kaum Khawarij ini bisa dipakai sampai kapanpun. Nah, ini orang-orang yang ibadahnya, kalau bandingin sama ibadahnya jamaah ya, mayoritas atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadahnya mereka lebih kencang ya, ibadahnya mereka lebih kencang, lebih rajin. Tapi masalah ilmu tetap dipegang sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kaum Khawarij. Ini kaum Khawarij udah habis kan ya? Udah habis. Kaum Khawarij sudah dihabisin sama Sayyidina Ali di Nahrawan ya. Tapi mereka ini kelompok yang gila ya. Mereka ini kelompok yang gila. Kelanjutannya ayo dibaca. Adarsu samin wasalasun. Apa? Adarsu samin wasalasun. Sayyidina Ali begitu selesai di Nahrawan ya, langkah yang akan dilanjutkan Sayyidina Ali adalah bertemu dengan Muawiyah sesuai dengan rencana awal kan. Langsung ketemu ini pasukan Ali sama pasukan Muawiyah kedua kalinya, karena dianggap telah dimanipulasi kejadian tahkim kemarin antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As. Tapi lagi-lagi ahli Irak, atau kita ngomong mungkin pengikutnya Abdullah bin Sabah, atau ente ngomong Qatalata Utsman ya, para pembunuh Utsman, tahu setelah ngomong apa. Para pengikutnya Ali ya, mereka ngomong, ya Ali, ana udah capek ya. Kita pulang dulu deh. Katanya, ya Ali, pedang-pedang kita telah tumpul dan anak-anak panah kita juga udah habis. Sebaiknya kita pulang dulu ke Kufah, kita pulang dulu ke Irak, kita isi lagi nih pasukan kita. Kemungkinan nanti antum dapat banyak pasukan lagi ya Sayyidina Ali gitu. Sayyidina Ali mikirnya nggak sependek itu. Sayyidina Ali mikirnya adalah Muawiyahnya bagaimana. Kalau kitanya mungkin pulang bisa ngumpulin pasukan lagi, tapi Muawiyah ini langkahnya ya, lebih strategis. Muawiyah itu dalam masalah diplomasi kencang ya, pintar luar biasa Muawiyah itu. Tapi Sayyidina Ali gimana? Mayoritas di saat itu ngomong untuk pulang aja. Mereka juga udah rindu sama keluarganya. Akhirnya mereka pulang. Kepulangan Ali dari Nahrawan ya, yang harusnya lanjut ke Syam tapi malah pulang ke Irak, itu dimanfaatkan sama Muawiyah ya. Amara jaysahu bisahfi ala Muawiyah fatalabu minhu ta'jilal qital ilal amil mukbil. Tapi pasukannya minta supaya diundur sampai tahun depan. Maka Ali pun pulang dalam keadaan terpaksa atau mau tidak mau. Amma Muawiyah, sedangkan Muawiyah langkahnya begitu cepat. Fa innahu wala Amr bin As ala Misr, langsung karena Muawiyah udah diangkat menjadi khalifah bagi apa? Bagi para pengikutnya ya, dengan kata-kata dari Amr bin As ketika tahkim, maka seluruh pengikut Muawiyah menganggap Muawiyah adalah khalifah, ya kan?
langsung Muawiyah memerintahkan Amr bin As untuk masuk ke wilayah Mesir. Muhammad bin Abu Bakar yang menjadi yang menjadi wali Mesir saat itu di bawah komandonya Sayyidina Ali udah makin lemah kekuasaannya, ya. Udah makin lemah suaranya di Mesir itu. Karena ya tidak sesuai ekspektasi lah. Mereka ahli Mesir ini dulu nuntutnya kan Muhammad bin Abu Bakar menggantikan Abdullah. Ternyata tidak sesuai ekspektasi, nggak jagonya Muhammad bin Abu Bakar. Makanya Amr bin As begitu masuk ke Mesir gampang, apalagi dari Syam ke Mesir kan dekat, nggak kayak dari Irak ke Mesir, ya kan? Karena masih bagian barat-barat juga kalau kita lihat peta itu, masih bagian barat. Makanya bisa mobilisasi pasukan tuh. Amr bin As bawa pasukan banyak masuk ke Mesir. Muhammad bin Abu Bakar terpaksa ditendang sama warga Mesir. Alexandria langsung dipegang, semuanya dipegang sama Amr bin As. Fasara ilaiha wastaula alaiha, Amr bin As akhirnya dapat bagian. Ya, ini yang diintervensi dari kemarin-kemarin tuh ini. Akhirnya dapat bagian lagi Amr bin As. Balik lagi gitu. Amr bin As dapat. Ya. Nah, begitu Mesir dapat, langsung lanjutin pasukannya ke Hijaz. Turun ke selatan tuh kan. Hijaz tuh kan Madinah sama Mekah, ya. Madinah, Mekah dan wilayah sekitarnya itu Hijaz. Langsung turun ke Mekah. Muawiyah langkahnya cepat, strategik, megang banyak sumber daya, ya. Syam kan fulusnya luar biasa. Dulu bekas jajahan Romawi. Apalagi kelompoknya Muawiyah kan loyalnya luar biasa. Nggak kayak kelompoknya Irak. Wah, Irak itu dari zaman dulu udah, dari zaman Persia sebelum Nabi muncul aja udah muskilah. Dipegangnya sama Sayyidina Ali akhirnya. Udah Hijaz kepegang sama Muawiyah. Habis itu turun ke Yaman. Yaman juga akhirnya walinya atau gubernurnya juga dari kelompoknya Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali cuman megang Irak. Yang mana Irak sendiri itu penuh gonjang-ganjing, penuh fitnah, sana sini api fitnah doang isinya. Sedangkan Muawiyah udah sabat ya, udah kuat posisinya di beberapa wilayah negeri-negeri Arab. Negeri-negeri Arab itu udah kuat wilayahnya. Walam yabqa li aliyin anhu illal Iraq wa Farisa kulluha narun. Yang dipegang sama Ali hanyalah Irak dan Persia atau Iran. Dan semuanya ini Irak dan Iran itu narun katanya musonif. Api. Yang dipegang sama siapa? Ali itu adalah api. Beda sama Muawiyah. Tadribu bil khilafi wal fitan, yang penuh dengan fitnah dan juga perbedaan dan pertikaian. Adar sutasi wasalasun. Jabhatihi bi sayfin Nah, selama setahun penuh itu Sayyidina Ali itu di mimbar, ya, selalu yuhariduhum, selalu mengajak ahli Irak, ayo berangkat lagi. Tapi ahli Irak udah jadi orang malas semuanya, ya. Udah nggak ada respect ke Sayyidina Ali saat itu. Mereka udah kumpul sama keluarga, udah betah, ya, udah nyaman, udah PW, udah nggak perlu perang-perang lagi malah. Apalagi pertama dari sisi itu, dari sisi mental. Kedua, dari sisi moralnya juga udah terpukul. Ketika perang di Nahrawan, ya, mereka itu perang melawan saudaranya sendiri. Jadi ada sepupunya yang meninggal, ada saudara sesuannya yang meninggal, ada yang saudara jauhnya meninggal. Mereka juga kena tuh dari situ, dari sisi emosionalnya dari situ juga kena. Makanya kurang loyal kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setahun penuh ngajak, ayo berangkat lagi, jangan sampai Muawiyah jadi pemimpin. Alhasil ahli Irak ini nggak ada yang menerima Ali, udah nggak mau ngedengerin Ali,
ya, udah nggak ada yang mau dengerin Ali lagi, nggak ada respect sama sekali deh. Nah, yang Anda bilang kaum Khawarij, ya, kaum Khawarij ini kan kaum perusak ya, kaum perusak. Padahal mereka kelompoknya udah hancur, tapi apa namanya, perintilan-perintilannya aja masih berbahaya. Hingga akhirnya ittafaqo salah satu minal Khawarij, ada 3 orang dari kelompok Khawarij yang udah dikalahkan sama Sayyidina Ali ini lagi berkumpul, ya, di suatu malam. Mereka bertiga kumpul, mereka bertiga udah naruh dendam luar biasa sama kaum muslimin, sama pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk membunuh 3 orang yang paling berbahaya bagi mereka, ya. 3 orang yang paling dolim nih, 3 orang yang paling dolim sama orang muslimin bagi mereka, yaitu pertama jelas Amr bin As, yang kedua Muawiyah, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Mereka bertiga, ya, sepakat untuk membunuh 3 orang ini. Maka berangkatlah mereka bertiga, ya, Abdurrahman bin Munjam, ya, itu berangkat ke Kufah untuk membunuh Ali. Al-Barak bin Abdullah At-Tamimi berangkat ke Syam untuk membunuh Muawiyah. Wa antadharahu fi salati subuh fadhabu bi sayfi fa waqa fil ilyatihi wa lam yumithu fa amara bihi Muawiyah fa qutila. Dan Amr bin Bakar itu berangkat ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Tapi dari antara 3 orang tersebut yang berhasil cuman pembunuhnya Ali aja. Pembunuhnya Muawiyah itu udah pedangnya udah kena Muawiyah, akan tetapi kenanya bagian apa? Bagian belakang, bagian pantat belakangnya aja. Makanya begitu terasa langsung sama pengawalnya Muawiyah, ya, didorong, dan Muawiyah langsung nyuruh bunuh orang ini, ya, pengkhianat. Sayyidina Ali berangkat kan tanpa tanpa kawalan, berangkat sholat subuh tanpa pengawal, akhirnya terbunuh dengan pedang yang udah dilumuri dengan racun. Sedangkan Amr bin As kebetulan nggak berangkat ke masjid. Ini yang digoreng sama orang-orang Syiah tuh ini, ya. Dianggap Muawiyah dan Amr bin As adalah dalang atau otak di balik pembunuhan Ali. Padahal enggak, ya. Kaum Khawarij itu 3 orang ini sepakat buat ngebunuh 3 orang ini yang dianggap bajingan. Target semua itu. Cuman karena 2 orang masih hidup, 2 orang masih hidup, 1 orang meninggal, dianggapnya 2 orang yang hidup ini adalah otak di balik pembunuhan 1 orang yang meninggal. Padahal kebetulan kan bisa terjadi kapan aja, ya. Kebetulan itu kan. Nah, dari kebetulan ini muncullah orang-orang Syiah. Ala ayatul kullu wahidin minhum wahidan min salasah. Fa innahu dhahaba ila Kufah khifyatan wa dhaba aliyan fi jabhati bi sayfin masmumin wa kharijun min salati subuh. Akhirnya Sayyidina Ali pun wafat setelah 2 hari masuk ke ICU, ya. Setelah 2 hari dirawat, maka Sayyidina Ali pun wafat. Wa dzalika sanah arba'in minal hijrah, dan itu adalah di tahun ke-40 daripada hijrah. Maka ketika Sayyidina Ali wafat, orang-orang Irak ini langsung pada terpukul. Biasaan nih orang-orang Irak nih, ya. Kalau kejadiannya udah selesai, mereka baru nyesel. Sama kejadiannya Husain, ya. Sayyidina Husain juga begitu. Begitu Husain wafat, mereka baru nyesel. Sebelum Husain wafat, disogok sama Yazid pakai fulus. Ya, jangan ada yang berangkat, jangan ada yang main Husain, jangan ada yang bantuin Husain. Pada nerima aja. Begitu Husain wafat, pada nyesel, pada mukul-mukul punggung sampai hari ini, mukul-mukul kepala sampai hari ini. Orang Irak dari orang apa? Orang Persia udah dari zaman dulu udah muskilah. Ya, ini zaman Ali juga mereka sama, ya. Dari zaman Ali mereka juga sama. Kelihatannya loyal. Dari dulu tuh gitu. Orang Persia itu dari dulu kelihatannya loyal luar biasa. Tapi kalau udah muncul hasrat kayak gininya nih, muncul sifat aslinya nih, wah udah hilang sifat loyalnya itu. Beda sama Syam. Syam mau apapun pemimpinnya, seburuk apapun pemimpinnya, tetap bakal loyal, ya, tetap bakal manut. Orang Syam, ya. Makanya Muawiyah, kedua juga Muawiyahnya juga ahli
ahli apa narik hatinya orang lah bahasanya. Ahli diplomasi itu Muawiyah luar biasa. Kepemimpinannya bagus ya, kepemimpinannya bagus. Makanya akhirnya Sayyidina Ali pun wafat di umur ke-63, wa muddatu khilafatihi arba'u sanawatin wa tis'atu asyhurin, yaitu 4 tahun 9 bulan, wa dufina bil Kufah, dan dimakamkan di Kufah. Maka dengan ini Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin udah hilang. Amirul Mukminin udah nggak ada. Udah berpindah ke mulkul agud, udah berpindah ke kekuasaan yang menggenggam atau monarki yang absolut. Ini mulai masuk ke zamannya era Bani Umayyah ketika wafatnya Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan megang dulu walaupun cuma sebentar, tapi itu juga penuh fitnah ya, penuh fitnah dari apa namanya zamannya Sayyidina Hasan itu. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas Sayyidina Hasan. Ad-Darsul Arba'un Khilafatu Al-Hasan wa Tanazuluhu li Muawiyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma'amin ya rabbi isma badlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi idza tasisuhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi.